Syariat itu adalah peraturan, peraturan atau hukum yang berasal dari Allah. Sudah ada aturan. Aturan bertuhan sudah ada. Itulah disebut dengan ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhid. Ya sudah ada aturan peraturan. Kalau dalam ilmu tauhid ahli sunnah wal jamaah beda dengan ahli tauhid yang tidak bersumber dari ahli sunnah wal jamaah. Dulu kita ngaji, kami dulu ngaji sama Ustaz Azmai. Sekolah kami itu yang mengajarkan tauhid itu ada buat guru kami Ustaz Abdul Manan. Wah, itu kalau mengajar luar biasa, duduk kaji dia mengajar. Dan beliau ahli faraid, fikul mawaris. Itu guru kami. Kalau nggak dapat menghafal, ditempelin ya bang ya, tangan kiri menempel gitu. Aku ditempelin 2 kali, tidak bisa menghafal syair-syair fikul mawaris. Tapi tempelan itu menjadi suatu motivasi bagi kita. Kenapa aku ditempelin? Hebat. Kami dulu mengaji sama Ustaz Azmai ini, kita kudur belajar, dan guru-gurunya profesional ulama-ulama. Makanya dengan pernahnya kita ngaji dengan ulama, kita musafahah talaqi dengan ulama, datang aliran-aliran baru, sedikit pun tidak ada masuk kita di dalam. Kenapa? Karena kekuatan ilmu yang diajarkan oleh ulama kita. Oh sekarang ini longgar aja, masuk ngaji tengok sikit jenggotnya panjang sudah masuk, ajarkan hadis. Ya, diajarkan hadis yang mana tak sesuai dengan seleranya ditipeknya, diajarkannya. Takut kalian kupak sekarang. Itulah kerja itu. Makanya banyak kali yang tak senang di Medan Johor itu sama aku, karena yang kukuliti mereka itu. Saya tidak berani mengatakan bahwa mereka itu sesat, tapi mereka menuduh kita sebagai kelompok sesat. Ini yang tak boleh. Sesat enggak? Kalau ulama Syekh Ash'ari, Abu Mansur al-Ash'ari, Abu Mansur al-Maturidi al-Ash'ari, ya, Abu Hasan al-Ash'ari, Abu Hasan al-Maturidi, ini adalah tokoh-tokoh daripada ilmu tauhid yang mereka mengatakan menyesatkan ulama-ulama kita. Mana ada pula cerita tauhid wujud tidak bangga mukhalafat lil hawadits ya binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam kunu qudrat kunu aliman kunu sami'an kunu wasiran kunu mutakalliman. Itu kaji tauhid ahli sunnah wal jamaah. Dan itu tidak akan pernah dapat kalau tak dulu dia belajar tauhid. Dan itu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Tapi kalau orang-orang seberang cuma tauhidnya 3: uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Nah, itulah. Dan aturan-aturan lagi disebutkan bagaimana di dalam memahami tasawuf. Itu diajarkan guru kita tuh. Kita ini Bapak, kalau tak bertasawuf kita, otak kita keras. Ya. Otak keras. Kenapa? Tasawufnya lah membimbing hati kita, mengajarkan kepada kita tawadhu, rendah hati, tidak pernah tinggi diri, menganggap dirinya super, orang dianggap bawahan. Kenapa? Karena tidak bertasawuf. Makanya ulama-ulama kita, ya, mereka itu bertasawuf dan mengamalkan ilmu tasawuf.
Itu makanya ada namanya ilmu syariat, hakikat, tarikat, ma'rifat. Kenapa kita bisa menyampaikan itu karena kita dulu belajar walaupun tidak duduk, tak tamat, tapi kalimat-kalimat itu selalu disampaikan oleh guru dan kita amalkan sedaya mampu kita. Kita ini, Pak, kalau tak bertasawuf, hancur kita. Ya. Dan banyak Bapak Ibu yang ahli-ahli tasawuf, ya kan? Tapi masih banyak belajar dulu. Profesor tasawuf ada. Kalau tuan guru kita dulu ada, asal kampung kami adalah Buah Batu dulu, yang di Gunting Saga. Ada seorang ulama yang bernama Syekh Baharuddin. Kebetulan istri beliau adalah saudara opung kami. Jadi saya selalu duduk bersama beliau. Bagaimana bertasawuf itu luar biasa. Orangnya warak, tak punya titel, tapi punya karismatik ulama. Dan karamah itu diberikan Allah kepada mereka. Ya. Kata orang seberang, mana ada karamah orang? Yang karamah itu Nabi dan Rasul. Manusia juga bisa diberikan Allah karamah kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya, diberikan Allah sehingga doa-doanya mustajab. Ya, terserah percaya atau tidak. Di Tanjung Balai namanya Bang ada Syekh Hasan sama Syekh Mustafa. Saya Syekh Hasan tak pernah saya jumpa, tapi tahu nama. Tapi Syekh Mustafa itu ada di Sungai Payang, namanya jauh lagi itu, dekat Sungai Sembilan itu, Sungai Pahang. Pernah satu ketika saya mau MTQ Qasidah As-Sahar, karena suara saya kurang sehat waktu itu. Saya datang ke sana, berguru sama beliau. Ditunjukkannya hanya duduk saja ini, cara duduk di tepi apa sab naik ke banteng, main naik. Ustaz kok bisa begitu Ustaz? Begitulah karamah mereka. Ya, biar paham kita nih Pak, biar jangan nanti terhasut. Itu maksud saya. Saya mau menunjukkan itu. Dan kelebihan beliau itu sungguh luar biasa. Pernah satu ketika saya sebutkan dulu ulama dari kampung kita dulu ya. Nanti baru kita sampaikan yang lain. Ketika beliau bertamu ke Medan, pada satu ketika wali kota Rahman Harahap membuka cedikai untuk mengeruk sungai-sungai itu, dimasukkan eskalat yang penarik eskavator. Entah cemana masuk ke dalam, kalau lurus masuk ke dalam. Kebetulan ada pula orang Tanjung Balai di pemerintah itu, teringat dia. Tuan guru lagi di Medan, dijumpai beliau untuk menarik, dan tak ada bisa yang menarik. Semua diusahakan dari bisa dipanggil, dia nolak. Dan itulah hebat ulama-ulama ini, kalau dibilang ada karamah ini tidak pernah mengaku. Ini menunjukkan bagaimana kaji ma'rifahnya. Apa yang terjadi ajaibnya dengan kudrat Allah. Dia datang, tahu pula dia akan datang. Cuma dia ambilnya saja, serbannya itu diikatkan, ditarik tangan sebelah, naik eskavator. Gimana Pak? Jadi itu yang diikat berat. Ya, itulah ilmu ma'rifah. Saya tak dapat, saya enggak duduk, saya kaji itu, enggak duduk saya, tapi tahu saya, dan saya belajar. Kami dulu, Bapak Ibu, nama sekolah kami
madrasah pendidikan Islam itu semua belajar kalau nahwu sharaf ketua Syekh Marzuki. Ahli sharaf, ahli nahwu, ahli semua alam belajar. Tak pakai bangku, duduk bersila, menelangkum silakan. Dan banyak menghasilkan ilmuwan-ilmuwan, profesor-profesor, ya, Daur Rasyid, Profesor Ramli Abdul Wahid, Haji Khadir Abdul Wahab LC. Banyak ulama-ulama yang dihasilkan oleh almarhum, termasuk saya dan juga mungkin Ustaz Azmai belajar. Jadi bukan main-main, bukan kita ilmu di selabit abrak-kadabrak lalu jadi ustaz gitu. Ya kan? Jadi ada aturan. Jadi ilmu agama itu ada aturan. Jadi ikuti peraturan. Tauhid ada aturan-peraturan, harus mengawal. Kitab tauhid pertama adalah Kifayatul Muqtadi. Nanti masuk usul Hamidiyah, masuk khasyah, banyak kitab-kitab tauhid yang pelajari. Oh, tak ada itu. Itu tak ada di zaman Nabi, tak ada. Sekarang ini sandaran orang kepada Nabi. Kalau setiap tidak ada dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bid'ah. Padahal hadis itu ada hadis fiqhi, hadis qauli, ada hadis taqlid. Kalau tidak ada perbuatan Nabi di mana? Qauli. Kalau tidak ada qauli, taqlid. Itu semua dihapus. Yang namanya qauli tak, yang namanya taqlid lebih tak. Yang ada fi'li. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Kita tengok. Lalu kita tanya, yang melihat Nabi itu salat siapa? Kenapa kok bisa terjadi? Karena aturan itu tak ada. Ilmu agama ini harus diatur juga dengan amal. Maka memahami ilmu agama ini ada yang disebut dengan usul fiqh, qawaid fiqh, balaghah, bayan, mantiq, nahwu, sharaf. Kalau tidak ada alat-alat seperti ini, pasti tidak bisa mengistinbat hukum. Itulah yang dikaji sekolah. Maka di kuliah itu tak ada kaji, Bang. Udah ada di Qismul Alim, lengkap. Makanya banyak yang tersesat. Kenapa? Ilmu alat tak ada. Pokoknya setiap tidak dikerjakan oleh Nabi bid'ah, dolalah, masuk neraka. Padahal bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu bukan hukum. Udah, kalau kita sampaikan Bapak Ibu dengan saudara-saudara kita, yang ini tak masuk dari orang itu juga yang betul. Kenapa kok bisa terjadi demikian? Karena keras otak, keras kepala, keras hati. Kalau sudah keras ini tak menerima pandangan orang lain. Kembali kepada tasawuf. Tasawuf ini meruntuhkan hati, menenangkan jiwa. Maka bagaimana kita bisa menenangkan jiwa? Ada amalan. Salah satu amalan memperbanyak zikir. Orang yang selalu berzikir tatmainnul qulub. Apa sangar itu? Asal tak cocok dengan seleranya, langsung membantai orang. Sekarang saya bertanya, apa hukum membantai saudara kita? Jangankan sesama saudara, membantai orang lain yang berbeda agama pun dilarang di dalam agama. Itulah menunjukkan Islam itu rahmatan lil alamin. Kadang-kadang naik pitam uang, itu yang mau kerjakan. Apa? Kadang jadi ustaz. Mana ilmunya? Tamatan sejarah teknik. Mana ilmunya? Tamatan ekonomi. Bapak Ibu, sedangkan tamatan agama pun susah, apalagi tamatan. Lalu jadi apa yang terjadi? Jadi. Coba bayangkan orang-orang yang seperti ini mengajarkan agama, apa enggak tersesat? Di zaman Nabi tak ada usul fikih, zaman Nabi tak ada qawaid fikih. Padahal salah satu contoh kata Nabi,
dalam salah satu hadis Bukhari Muslim sebutkan yang artinya, saya kata Nabi sangat senang ada satu kelompok yang satu berdoa, yang lain mengaminkan. Dari apa itu? Berjemaah. Nabi tak buat, tapi Nabi yang ngomong, dicoret. Kenapa? Karena Nabi tak buat. Bilal bin Rabah paling kesenangan dia setiap mau azan dia mengucapkan ayat Allah yang merupakan salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, baru dia azan. Bagaimana keadaan waktu itu? Nabi di belakang Bilal. Apa reaksi Nabi? No comment. Kalau sudah no comment, apa hukum? Hukum dalam Islam ini 5. Ya. Wajib, haram, makruh, sunnah, mubah. Kalau begitu apa? Mubah boleh. Jadi udah boleh, ngapa dikomentari kok boleh? Boleh. Nah, itulah kaji itu. Ya. Jadi kalau tak dapat itu seperti itu, susah kita Pak memahami agama. Ya. Jadi akhirnya Pak bercokoran aja kita. Jadi kata guru kami, kalau ada orang menyampaikan begini tak cocok sama kau, tak usah kau bertongkar. Udah itu pandangan dia. Ya. Apalagi cerita nanti, cerita Nur Muhammad, ditolak orang itulah. Pernah Bapak pendengar disampaikan olehku, ya, di dalam salah satu kitab Tafsir Al-Misbah disebutkan kata Allah. Ini langsung Allah katakan, ya Muhammad, kalaulah tak engkau, tak kuciptakan langit dan bumi. Pernah dengar? Kalau tak kau Muhammad, tak kubuat ini semua yang ada di alam ini. Karena kaulah, kata Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu. Nah, ini sesat ini sesat menyesatkan. Bang, kita dulu pernah belajar cerita Maulid. Si Abdullah sebelum dijodohkan Allah dengan Aminah, udah ada dulu kira-kira macam kita mula-mula ini. Udah ada pasangan begitu, namanya Qutailah, disampaikan oleh Ustaz Aminuddin dulu itu. Namanya Qutailah. Qutailah ini paling suka sama si Abdullah. Udah. Setelah ditelusuri, kenapa si Qutailah ini sangat senang dengan Abdullah? Ternyata ada titipan nur yang diberikan Allah di gandeng Abdullah. Maka auranya itu luar biasa. Itu kan pelajar itu luar biasa. Maka si Qutailah mengejar Abdullah. Dia ingin bahwa dia akan mendapatkan syafaat itu, pertolongan itu, dikejar. Tapi izin Allah, takdir Allah, Allah pula tak menunjuk si Qutailah itu, hanya ditunjuk Aminah. Begitu sudah terjadi ditunjuk Aminah, lalu mereka nikah, maka yang itu dan dipindahkan Allah lah ke rahimnya Aminah. Oh, itu dia kaji. Habis itu biasa. Setelah menikah Abdullah dengan Aminah, kata guru kami menyampaikan riwayat, Abdullah pernah mendatangi Qutailah ke Bali. Begitu dia datang tengoknya, ya Abdullah, kau pulang aja. Kenapa? Tidak ada aura lagi di dalam dirimu. Habis, sudah dipindahkan. Jadi kalau begitu, belum lahir Muhammad, Nur Muhammad itu sudah ada. Dan itulah ketika Adam alaihissalam yang disampaikan oleh guru kami. Disampaikan guru kami ya, bukan.
Ketika Adam dan Hawa menginjak kabur, disuruh mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka saat itu terperanjatlah Nabi Adam alaihissalam. Siapa itu? Muhammad. Itulah nanti Nabi akhir zaman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua bid'ah mungkar. Kata siapa? Kata orang seberang. Ya. Oh sedap, dulu ngaji itu sedap, klasik. Klasik. Bapak Ibu tahu, ini guru kami mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap dia mengeluarkan kotoran, begitu turun ke bumi langsung dihisap bumi. Yang paling dahsyatnya ketika Nabi dimandikan, ketika wafatnya dimandikan, begitu dicurahkan air ke muka Nabi itu, ke badan Nabi, langsung air naik ke langit. Pernah Bapak dengar itu? Tidak turun ke bumi, tapi naik ke langit. Luar biasa. Itulah yang kita ingat, pelajaran-pelajaran seperti itu. Sangat klasik. Dan itu tidak akan pernah diterima oleh orang-orang yang mengaji pada saat sekarang ini. Mereka katakan kita sesat, padahal mereka yang alhamdulillah. Makanya ada aturan. Ada aturan. Makanya aturan itu kita pegang dengan baik. Itulah syariat. Ya. Syariat tanpa hakikat tidak bisa. Hakikat tanpa syariat tidak bisa. Kalau digabung hakikat dengan syariat, syariat dengan hakikat, itulah bang kata Ustaz dulu, nama itulah dia ahli sunnah wal jamaah. Begitu kayak kita dulu, sedap dulu. Walaupun kita tak duduk, tapi bisa kita menerangkan itulah apa yang disampaikan oleh guru-guru kita dulu. Yang menyampaikan itu guru-guru kita, semoga mereka sudah tiada, sudah berada di alam barzakh. Semoga Allah lapangkan kuburnya, diterima segala amal ibadah, ilmu-ilmu yang pernah dia sampaikan kepada anak-anak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi aturan, ada aturan-aturan. Fikih ada aturan, ya, ada aturan. Di dalam fikih apa itu? Dalilnya Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Ada aturan. Oh tak ada ijma', tak ada qiyas, rusak lagi. Bapak kalau mau zakat fitrah apa? Makanan beras Nabi, gandum. tidak. Kenapa? Ada makanan pokok masing-masing. Itulah qiyas. Ibu kalau mau naik haji, kendaraannya pesawat. Nabi naik apa? Naik onta. Ibu mau naik onta ke Mekah? Gila. Oh itu lain. Itu masalah dunia. Masalah dunia itu mau dunia mau akhirat, sama itu. Jangan dikilah lagi. Nah itu dia. Jadi saya ini kira-kira mau meluruskan. Di kajian subuh ini mau meluruskan saya. Tidak ada lain. Saya tidak memfitnah orang lain, tapi ini cerita fakta. Ya, cerita fakta. Kemudian aturan-aturan di dalam mengambil hukum ini ada nggak mazhab? Ada. Terserah. Aku ingin saja bilang begini aja. Bagi yang mengamalkan mazhab Syafi'i,
silakan, yang Maliki silakan, yang Hambali silakan, yang Hanafi silakan. Adil kan? Bapak Ibu ketika salat di Masjidil Haram di Madinah Munawwarah, salat subuh pakai kunut? Tidak. Karena di Saudi itu tidak ada Syafi'i. Kalaupun ada sangat sedikit. Saya sudah pernah jalan Bang di kampung Sisa. Masih ada kelompok-kelompok Syafi'i. Itu nampak di masjid itu tulisan Arab, Allahumma shalli ala Sayyidina. Macam mirip macam kita. Kalau di wilayah Masjidil Haram tak berkunut orang, berarti imamnya bukan kita. Tapi kita, karena mereka itu imamnya itu, ikut gak? Itulah dia demokrasi memahami ajaran Islam. Boleh kita Sami Allahu liman hamidah, mudah pun Rabbana walakal hamd. Allah datang dari Medan, Allahumma hadina biman hadin. Itu tidak fair. Kenapa kita ikut? Kenapa? Karena di dalam fikih imam itu ikutan, yang baik ya, ikutan. Ruku imam, ruku kita bu. Sujud imam, sujud. Berkunut imam, kunut. Kita menghargai pandangan mazhab yang lain. Ketika pandangan mazhab yang lain tidak berkunut, kita tak berkunut. Kemudian baru kita balikkan. Ketika imam berkunut, mereka tak berkunut. Padahal di dalam kajian disampaikan oleh guru kita, ketika Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Malik, saling tolak-tolak untuk imam, Ustaz. Udah, akhirnya Imam Malik imam, karena Syafi'i pendatang. Imam Malik gak pakai kunut, Syafi'i ngikuti. Wah, luar biasa. Enggak ada bertengkar. Kenapa? Kita ini di zaman sekarang ini, umat Islam tokoh petentengan aja semua petentengan. Ustaznya petentengan. Neng orang berkunut muter balik mata. Iya, mengucapkan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Persoalannya sayyid. Nabi ada katakan, ana sayyid. Udah bertengkar, caci maki, itulah yang kita tengok di YouTube. Maka dihantam Ustaz Buya Roji, Ustaz Buya Yahya, Ustaz Idrus Romli, Ustaz Somad, Ustaz Hidayat. Ustaz Hidayat itu adalah tokoh Muhammadiyah, jengkotnya, ilmunya luar biasa, tak tertandingi, itu luar biasa. Pernahkah Bapak mendengar beliau berbahasa Inggris di kampus Muhammadiyah? Bahasa Inggris dia ceramah, Allah berbangga kali. Pernah berbicara di hadapan panglima di Kostrad, panglima semua, dengan bahasa ceramah yang begitu luar biasa, lembut, membuat orang terkesima dan tak pernah sakit hati dengan beliau. Pintar, tapi itu dicaci oleh orang-orang seberang. Apa itu? Dan ayat dari atas ke bawah, kiri kanan, dalam hatiku, Ustaz kok Ustaz gecor ini. Kalau begitu perlulah memperbanyak ilmu. Itulah diajarkan kita. Makanya dalam kitab fikih ada namanya mazhabul arba. 4 mazhab. Oh, tak ada mazhab kita langsung kepada Rasul. Tolol. Tidak
lewat ulama. Itu yakinkan, hadis Nabi mengatakan itu. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Jangan diejek ulama. Orang yang mengejek ulama tak berani. Adab itu penting. Ustaz punya adab sangat bagus. Kalau ustaz tak beradab, bisa jadi biadab. Al-adab, adab itu di atas ilmu. Makanya perlu adab. Makanya Nabi mengajarkan adab itu. Ya. Apa kata Nabi? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Tapi Ali Hidayat mengatakan ketika dia dicerca, dihina, biar ajalah. Itu pula bisa dia. Masya Allah, itu kaji sampai. Itulah kaji sampai. Itulah tasawuf, mengajarkan tasawuf itu. Sudahlah, memang itu pula pandai dia. Udahlah. Itu sampai Ustaz Haidil, mana kau? Selesaikan Quran. Berarti tasawuf dia lebih hebat. Subhanallah. Kita butuh ulama-ulama muda seperti itu. Allah panjangkan umur, sehatkan dia. Dan dialah hujah di Indonesia di salah satu. Itu Ali Hidayat. Itu idola saya. Sangat idola saya. Buya Roji ahli tasawuf. Itu idola saya. Walaupun kekurangan ada macam-macam, tergelincir dia sedikit. Buya Roji sedikit aja. Nah, tapi aku tetap I love you. Kenapa? Ilmunya luar biasa. Masih muda, masih di bawah kita itu, Bang. Tapi jagonya hadis. Ustaz Selamat begini, dia gurunya ini, gurunya ini. Sak-sak tahunnya, sak-sak gurunya, cicitnya udah. Itulah yang dimaki-maki oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Kalau orang yang sudah sampai gajinya tidak akan pernah mencaci saudara. Ingat itu. Selagi mau mencaci saudaranya, apalagi mencaci sesama profesi. Semoga Allah bukakan hidayah kepada mereka. Ini perkara hati juga itu. Makanya kita satu kajinya hati. Jadi ada aturan-aturan itu. Jadi kalau kita keluar dari konteks aturan, ini akan lari. Itulah sesat. Jadi aturan itu perlu masing-masing ada. Aturan bertauhid ada, aturan berfikih ada, aturan tasawuf ada, aturan semua ada aturan. Bapak Ibu, kalau ibu jalan di persimpangan ada lampu. Ibu ya, lampu hijau apa itu? Maju. Kuning perhatian, merah berhenti. Ada lampu merah lewat ditabrak, berarti melanggar aturan. Aku takut, apalagi ngomong-ngomong ke kereta, aku tengok suka kali melanggar aturan. Nah belok kanan dia di depannya, aku kiri, nanti ditabrak orang, ngamuk dia. Makanya Bu, mengambil SIM itu cocok aku, disuruh latihan belok-belok ini. Ini sekarang ibu kasih 1 juta, aman. Ibu tak tahu berkendaraan. Emak-emak paling umum tak pandai berkendaraan. Kalau laki-laki biasanya cekatan, sekejam. Ibu ya, coba ibu latihan. Aturan itu ada. Tak boleh langgar aturan. Asalkan melanggar aturan, siap. Begitu juga dalam agama. Jadi aturan itulah yang membimbing kita di dalam kebenaran. Makanya doa kita selalu ihdinas siratal mustaqim. Jadi lucunya ibu-ibu bila berangkat haji umrah bahasa Arab mintakan jalan ini. Syekh, ihdinas siratal mustaqim. Dijawab kawan, siratal ladzina an'amta
an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bu, ini tuh ibu. Tahu ya aturan. Yang kedua, tak semua itu ya. Yang kedua, bagaimana, kenapa manusia itu bisa sesat dalam konteks Islam adalah karena mengikuti hawa nafsu. Ini sesat juga ya, mengikuti hawa nafsu. Tak ada orang kalau sudah mengikuti hawa nafsunya yang selamat. Dia pun bertanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nafsu kepada kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rem juga sama kita. Rem itu adalah agama. Bu, kalau ada mobil disedekahkan, Bu, ini ada mobil saya mau berwakaf, mobil ini Bu, cuma setirnya tak ada, remnya tak ada, Ibu mau? Mati. Dalam agama itu pun dikasih Allah nafsu, tapi dikasih rem. Apa itu rem agama? Itulah dia keimanan. Makanya kalau ditanya siapa makhluk yang paling mulia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabnya manusia. Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami muliakan turunan Adam, itulah manusia. Kenapa kok mulia dia? Diberi Allah nafsu, tapi diberi agama. Kita itu pun begitu. Ada Allah buat ciptakannya makhluk, ya. Kemudian tak dikasihnya akal, misalnya malaikat tuh sama kita mulia kita. Makanya Ustaz Hafiz kita kan ada protes malaikat kepada Allah. Kenapa lagi kau ciptakan ada makhluk? Kami kan sudah ada. Apa yang Ustaz? Wa qala malaikat ini ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya kira-kira mau protes malaikat. Nanti kalau kau ciptakan itu pertumpahan darah, rusuh-rusuh aja itu kata malaikat. Maka Allah jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Bercakap Allah, tahu sampai aku yang lebih tahu itu kata Allah. Ini jadi kita yang paling mulia, luar biasa mulia. Diberikan Allah akal, diberikan nafsu, tapi yang paling dasar diberikan Allah penangkalnya. Itulah dia agama. Makanya orang setiap lari dari agama hancur. Tengok pejabat kita, kaya-kaya korupsi. Itu pengaruh apa? Nafsu. Banyak, kurang banyak, banyak, kurang banyak. Akhirnya apa? Pakai baju oranye. Nah, kenapa? Memperturutkan hawa nafsu sangat berbahaya. Tetapi jangan pula tak nafsu. Nanti diminta, ya Allah, Engkau hapuskanlah nafsu dalam diriku. Tak boleh. Ustaz Hafiz kita mau perlu mobil dunia enggak? Itu nafsu. Beli, alhamdulillah. Tapi jangan memaksakan diri. Kita pun datang ke Medan ya Bang ya. Apa pun tak ada dulu ya. Pikir-pikir banyak. Tinggal di sekolah Ustaz, nyapu sekolah, tinggal di bawah lagi, ditarik-tarik dari kampung, ikut dia. Udah pajak rumput dibabat. Berbayar Ustaz? Tak berbayar, karena tak berbayar itu korjo. Iya kan? Nah, Ustaz Hafiz kita bukan tanggung sekarang ini. Terus berjalan terus menjalani kehidupan sekolah lama jadi rupanya. Ya, jadi apa senjataku dulu? Ustaz Hafiz diajarkan Ustaz Bakhtir Sulaiman, Ustaz Arman Abdul Rahman itu
guru saya Ustaz asli. Terakhir sama si Doda. Udah. Dia Baktir sangat dekat saya. Kalau ada orang itu agak orang sih Ustaz. Dia kau belajar Quran. Dulu saya dihabis Ustaz, tak jadi-jadi. Paling senang dulu Ustaz Baktir Sariman itu. Kalau saya takut, udah sempat kenal Ustaz ya. Dulu kalau lagu kami, dulu mengajar kami banyak yang dulu. Luar biasa, qasidah itu Ustaz. Ori itu multikultur, luar biasa. Ya, meninggal setelah MT itu di Cirebon ya, Cirebon. Ganteng orang. Senjata adalah Al-Quran. Menang alhamdulillah datang kami dari begini. Macam batang begini cucu aja Ustaz kalau Al-Quran. Tidak usah takut Ustaz. Kita sudah menikmati. Saya belum menikmati dari Tuhan Imam kita. Saya sudah menjalani. Alhamdulillah luar biasa. Akhirnya karena tak bisa Ustaz agak nakal sedikit dulu. Maka tak bisa habis. Maka dilarikanlah ke tilawah. Tilawah mulai yang bolos-bolos. Alhamdulillah Bapak Ibu, walaupun sudah lanjut usia, tak muda lagi 60, udah lewat sedikit, tapi suara itu masih bisa diolah-olah. Saya tahu Ustaz lagu qasidah, tamat lagu dia ajarkan. Guru tajwidnya Allah wiraham Tuan Syekh Tuan Tahir Abdullah. Tok. Jadi kalau dulu belajar Pak di Darul Ulum itu Aramani Ustaz Bakhtiar di sini lentuan baca dengarkan nama bukan tanggung Ustaz talaki bukan sini salamin abrakadabra. Dulu diajarkan lagu buta. Coba kau bacakan. Coba ingat. Dadi 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 hijaz di dadi di ras dadi 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 sikat dadi 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 jar anak sekarang coba lagu sikat birunya dulu Ustaz. Kalau dulu tak boleh, harus siap-siap. Alhamdulillah, itulah hebat luar biasa guru-guru kita. Allah Akbar. Alhamdulillah kami sama pula ikut juga jauh lagi sama Ustaz Hafiz kita. Dan kami kadang selalu kami bersama ya di tahfiz ya. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, ini saya mau luruskan kita. Ustaz kok lari kaji enggak lari, saya memotivasi. Enggak lari. Begitu hebatnya Al-Quran. Berbahagialah Ustaz Azmain itu biasanya. Ya, menciptakan anaknya hafizah. Ya, mudah-mudahan sehat. Ustaz ini mudah-mudahan berkah. Jadi anaknya menjadi anak auladan salih. Wassalam. Inilah qurrata ayun. Jadi itu Pak kajian kita tentang kenapa manusia bisa menjadi sesat karena tidak mengikuti aturan, karena mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu pasti ada. Karena kalau tidak ada hawa nafsu, kita tidak akan bisa bergerak. Makan bapak tak ada nafsu. Bapak mau nikah lagi tak ada nafsu. Nah, nafsu itu harus ada, cuma harus aturan. Insya Allah inilah membawa kebahagiaan. Ada nafsu, ada perintah. Insya Allah kita tidak akan tersesat. Itulah yang dikatakan Allah di dalam surat Al-An'am tadi. Inna hadza siratal mustaqim fattabi'u. Sudah, ini jalan lurus, ikuti kamu. Kata Allah. Jangan kita
puasa 11 ya. 11 ini Allah memberikan kekuatan kepada kita, jaga puasa kita jangan rusak sampai nanti akhir Ramadan. Sehat Bapak Ibu semua, sehat saya, sehat kita semua. Amin ya rabbal alamin.